Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Piston dari kelas Informatika B 2018 yang beranggotakan Saya Rizky Jatiwitomo dengan NIM 054. Saya Suryanto Tandri dengan NIM 079. Saya Muhammad Farhan Rifani dengan NIM 084. Saya Muhammad Rafid Amanullah dengan NIM 090. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai aplikasi yang sudah kami buat. Sebelum masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan mengenai tools yang kami pakai dalam pembuatan aplikasi ini, yaitu ada software pengembangan yang kami gunakan adalah Android Studio dengan versi 4.0.1 dengan menggunakan bahasa pemrogramannya Java. Pada bagian database, kelompok kami menggunakan SQLi untuk sebagai media penyimpanan data yang akan diinput oleh pengguna. Untuk emulator Android yang digunakan, kami menjalankan program dengan menggunakan software Visor dengan versi 4.0.49. Jadi di sini aplikasi yang kita buat adalah aplikasi untuk mencatat seperti memo gitu. Nah, coba di run aplikasinya. Jadi ini adalah tampilan dari aplikasi yang sudah kami buat. Dan nama aplikasi yang kami buat ini adalah Noteskoi, di mana aplikasi ini akan menyimpan catatan-catatan yang ingin kita simpan. Pertama kita coba fungsi dari tombol tambah untuk menambahkan catatan yang kita inginkan. Nah, jadi di sini pertama kita isi dulu judulnya. Coba isi judulnya ya kelas mobile. Lalu setelah itu kita isi keterangannya. Nah, setelah kita mengisi judul dan keterangan, kita bisa menyimpan catatan yang kita isi tadi. Coba disimpan. Ya, setelah disimpan, catatan yang kita buat tadi akan muncul di halaman utama dari aplikasi ini. Yang akan muncul di halaman utamanya adalah judul dari catatan yang kita buat tadi. Lalu untuk mengedit apa yang sudah kita buat tadi, kita bisa mengklik lagi catatan yang kita buat tadi. Nah, di sini kita akan kembali ke halaman untuk mengedit catatan. Coba ruangan 0404-nya dihapus. Ya, gitu aja. Nah, setelah kita edit, kita bisa menyimpan kembali catatan ini. Nah, coba diklik lagi untuk lihat apakah sudah teredit. Ya, jadi sudah teredit ya catatan yang kita buat tadi. Kembali. Ya, jadi selain edit, kita juga bisa menghapus catatan yang kita buat dengan cara mengklik lagi catatan yang ada, terus kita pilih opsi untuk delete atau menghapus catatan. Coba dihapus, ya pilih delete. Ya, jadi catatan yang kita buat tadi, yang kita hapus sudah terhapus. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian source code-nya dari aplikasi ini. Kita masuk ke kelas main activity. Di main activity ini kita punya fungsi onCreate, di mana fungsi ini adalah untuk menginisialisasikan setiap activity dari aplikasi yang kita buat. Di dalam fungsi ini kita ada floating action button yang fungsinya adalah untuk sebagai tombol untuk menambahkan catatan baru.
Lalu di bawahnya adalah set list view, di mana set list view ini adalah fungsi untuk menampilkan semua catatan-catatan yang sudah kita buat di halaman utama. Setelah itu, fungsi set list view tadi akan kita panggil di fungsi onResume. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari layout tampilan yang ada di aplikasi kami akan dijelaskan oleh Saudara Jati. Silahkan. Oke, baik. Jadi mungkin yang pertama ke activity main dulu ya. Activity main. Ya. Ya, sambil ditampilkan itunya deh. Tampilannya. Nah, jadi yang pertama ini adalah tampilan codingan dari layouting activity main, tampilan halaman utama ya. Nah, di situ pertama kita mengatur yang namanya lebar dari halaman. Mengatur app bar ya ini ya, app bar dulu. Jadi di app bar itu lebarnya menyesuaikan dengan ukuran device, tingginya juga dengan style yang ada bawaan ya. Oke. Setelah itu di bawahnya ada untuk mengatur floating button yang tombol untuk menambahkan catatan baru. Nah, jadi di situ buttonnya seperti melayang ya, floating dengan ukuran margin 16 dan ukuran tinggi dan lebarnya mengikuti isi dari kontennya. Oke, selanjutnya ke activity edit mungkin add dulu activity add. Di activity add ini kita mengatur yang namanya halaman menambahkan catatan. Nah, di situ ada mengatur layout lebar dan tingginya mengikuti device yang kita gunakan dengan orientasi vertikal. Mengatur juga yang namanya kolom input. Di situ ada kolom input judul dan keterangan. Dengan lebar dan tingginya juga mengikuti device yang digunakan. Lalu ada yang namanya Android hint untuk memberikan petunjuk bahwa itu kolom untuk menginputkan judul dan kolom untuk menginputkan keterangan. Dengan padding left 10 ya ukurannya. Lalu mungkin ke activity edit, halaman activity edit. Nah, oke, selanjutnya adalah tampilan dari activity edit ya. Jadi halaman untuk mengedit. Nah, di sini pengaturan layoutnya juga kurang lebih sama dengan yang halaman menambahkan catatan ya. Jadi tidak ada perbedaan jauh. Oke, selanjutnya adalah raw notes. Nah, di sini adalah tampilan untuk di halaman utama ya, ketika nanti catatan-catatan yang sudah kita buat itu muncul. Jadi kita mengatur tampilan yang akan muncul itu seperti apa, seperti memunculkan judul yang telah kita inputkan dengan jenis style teksnya tebal, ukurannya 22 ya. Lalu ada yang namanya tanggal dibuatnya atau tanggal diubahnya halaman, maksudnya catatan gitu ya. Di situ dengan posisi di kanan bawah kolom tampilkan catatan itu dengan ukuran font 11. Ya, mungkin itu saja yang bisa dijelaskan dari layouting aplikasi NoteSquee. Oke, terima kasih. Oke. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai database yang kita pakai untuk aplikasi ini yang akan dijelaskan oleh Saudara Suryanto. Silahkan. Oke, baik. Jadi database ini merupakan bagian penting sebelum kita melakukan proses root. Dan di sini kita menggunakan database SQLite, yaitu database tanpa server dan dia bersifat mandiri. Oke, di sini yang pertama saya buat itu adalah saya menginisialisasikan nama database-nya. Di sini saya memberi namanya db_notesquee dengan nama table note. Kemudian ada 4 field yang dibuat, yaitu field ID, judul, keterangan, dan waktu. Kemudian kita
ke function yang pertama, yaitu DB helper. Di situ kita membuat nama database-nya. Kemudian di function onCreate itu kita membuat nama table untuk dimasukkan ke dalam nama database-nya tadi. Kemudian ada onUpgrade, itu kita menghapus nama table-nya jika nama table itu sudah ada. Dan kenapa ini ada override di onCreate dan onUpgrade? Karena proses ini akan terus berjalan sebelum proses root-nya nanti itu dijalankan. Kemudian ada function public cursor all data, itu untuk menampilkan semua data yang ada di menu tadi, menu utama. Kemudian ada function public cursor one data, itu menampilkan data yang dipilih. Dan itu get-nya berdasarkan ID data. Kemudian ada function insert data, itu untuk menambahkan value datanya. Kemudian ada update data, itu untuk mengubah datanya. Dan ada function delete data, itu untuk menghapus datanya. Untuk proses truth-nya akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Rafid. Silahkan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang add activity. Jadi fungsi add activity ini untuk menambahkan data ke dalam table sesuai dengan yang sudah dihubungkan di database sebelumnya. Pertama-tama kita panggil terlebih dahulu kelas DB helper-nya dan menginisialisasikan dengan nama helper. Kemudian membuat kelas onCreate yang berfungsi sebagai inisialisasi yang tujuannya juga untuk mengambil layout yang sudah dibuat di activity add. Selanjutnya, fungsi onOption item selected ini berfungsi untuk menambahkan data ke dalam database-nya. Misalnya di sini ada kalender yang akan ditambahkan ke dalam field waktu di table database. Kemudian values-nya akan ditambahkan ke row nama untuk yang title dan yang row note untuk yang detail. Kemudian ada sebuah kondisi di mana jika teks yang diinputkan ke dalam field ini judul dan keterangan masih kosong, maka dia akan muncul keterangan nothing to save. Jadi untuk menambahkan data tidak boleh ada yang kosong. Jika sudah terisi, diklik save maka akan muncul keterangan saved. Kemudian ada kelas edit activity yang berfungsi untuk mengedit data yang akan diedit. Sama kita dulu untuk menginisialisasikan dan mengambil layout data pada activity edit. Kemudian terdapat fungsi get data. Ini fungsinya untuk mengambil data yang ada di database untuk ditampilkan kembali sebelum diedit. Jadi contohnya seperti ini. Kalau kita klik, nah fungsi get data itu untuk mengambil data UAS dan besok yang sudah tersimpan sebelumnya. Kemudian di fungsi onOption item selected terdapat dua switch. Yang pertama ini jika dia field waktu dan field judul dan keterangan ini kosong, maka dia tidak akan bisa tersimpan. Jadi untuk kembali menyimpannya, maka kita harus mengeditnya dengan dapat value di dalamnya. Kemudian untuk switch yang di bawahnya ini berfungsi sebagai bagi save dan delete yang terdapat pada appbar. Jadi misalnya kita ingin mendelete data yang ada tadi, maka tinggal pencet delete aja. Nih,
maka dia akan muncul seperti ini, cancel dan delete. Sudah dibuat di sini. Delete sama cancel. Fungsinya itu untuk mengkonfirmasi apakah data tersebut akan di-delete atau tidak. Jadi misalnya kita pencet cancel, maka dia tidak akan di-delete. Ya, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke saudara Muhammad Farhan Rifani. Ya. Oke, jadi pada dasarnya aplikasi yang kami buat ini merupakan aplikasi yang berguna untuk menyimpan catatan apapun itu yang ingin disimpan oleh pengguna. Dan kemungkinan untuk pengembangan lebih lanjut dari aplikasi ini adalah menambahkan fitur to-do list dalam catatan dan pengarsipan catatan yang pastinya akan lebih memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi. Ya, jadi itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami mengenai aplikasi Notesgo yang sudah kami buat. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.